Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada. Oke bosku, pada perjumpaan kita kali ini kembali saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Pirates 2, The Last Royal Treasure. Dimana pada film ini sendiri menceritakan tentang kisah kelompok bajak laut yang hidup di akhir pemerintahan Goguryeo yang kala itu menemukan peta harta karun peninggalan Jenderal Jubang, kemudian memulai petualangannya dalam mencari harta karun tersebut. Nah, berhasilkah kelompok bajak laut tersebut menemukan harta karun yang dimaksud? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, siapkan segelas kopi, posisikan zona nyaman Anda, dan let's check it out. Awal scene memperlihatkan seorang jenderal yang bernama Jenderal Jubang bersama pasukannya pergi meninggalkan kerajaan Goguryeo yang telah dikalahkan oleh dinasti Joseon dengan membawa harta kerajaan, kemudian berlayar dengan menggunakan sebuah kapal yang dipenuhi emas. Beberapa tahun kemudian, scene beralih dengan memperlihatkan suasana di tengah lautan di mana tampak beberapa orang yang diketahui orang-orang tersebut merupakan mantan pasukan Goguryeo yang menjadi bandit kemudian kabur dari kejaran pasukan Joseon. Hingga singkatnya, mereka kemudian diselamatkan oleh kelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Haerang. Di scene tersebut diperlihatkan Umochi yang merupakan ketua dari kelompok bandit yang diselamatkan tadi terlihat tidak senang dengan perlakuan anak buah Kapten Haerang yang bertindak kasar kepada temannya. Hingga di tengah-tengah pertengkarannya, salah seorang anak buah dari Kapten Haerang melihat sebuah kapal perompak Jepang yang akhirnya mereka kemudian mengejar kapal tersebut dan berusaha untuk menjarahnya. Setelah mereka berhasil menghalau kapal tersebut, akhirnya Umochi melompat ke kapal itu dengan berbekal belati dari Kapten Haerang. Dirinya kemudian melumpuhkan seluruh awak yang ada di kapal tersebut. Singkatnya, Kapten Haerang kemudian menginterogasi pemimpin dari kapal Jepang yang mereka jarah tadi. Yang diketahui mereka berlayar ke Korea ternyata bertujuan untuk mencari harta karun peninggalan kerajaan Goguryeo yang terlihat di awal scene tadi. Selanjutnya, Kapten Haerang kemudian berdiskusi dengan Umochi beserta awak kapalnya, hingga akhirnya dengan berbekal potongan peta yang mereka dapatkan dari kapal jarahannya tadi, Kapten Haerang kemudian memutuskan berlayar dengan tujuan untuk mencari harta karun tersebut. Singkatnya, mereka kemudian tiba di sebuah pulau yang mana sesaat setelahnya, tiba-tiba mereka diserang oleh kawanan banteng yang berlari di kala itu, dan menyebabkan Umochi terlempar ke jurang, sehingga membuat Kapten Haerang beserta yang lainnya menjadi sedih karena mengira Umochi telah mati. Namun di saat itu, Umochi ternyata masih hidup dan berhasil memanjat ke atas sambil membawa sebuah gading yang merupakan peta harta karun milik Jenderal Jubang yang seketika membuat Kapten Haerang beserta awak kapalnya menjadi kegirangan. Di lain scene diperlihatkan seseorang yang bernama Bu Yungso tengah menemui seorang jenderal dari dinasti Joseon dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada jenderal tersebut agar diberi sejumlah pasukan di mana dirinya juga bermaksud untuk mencari harta karun milik Jenderal Jubang. Kembali ke Kapten Haerang, terlihat mereka berusaha membaca sebuah petunjuk yang tertulis pada kain pembungkus gading yang ditemukan di pulau sebelumnya, yang ternyata kain tersebut berisikan kode untuk menuntun mereka ke tempat harta karun yang mereka cari. Akan tetapi, kode yang berada pada kain tersebut merupakan susunan huruf berupa sandi militer dan hanya dapat dibaca oleh perwira tinggi kerajaan Goguryeo. Dan dari situlah terungkap bahwa Umochi ternyata merupakan seorang mantan perwira tinggi dari kerajaan Goguryeo itu sendiri, di mana kala itu hanya dirinya yang dapat membaca tulisan tersebut. Yang akhirnya mereka semua bergegas berlayar menuju tempat di mana harta karun itu berada.
Setibanya di sana, sesaat setelah mereka menemukan harta tersebut, Umochi terlihat kecewa sembari menjelaskan kepada Kapten Herang beserta seluruh awak kapal bahwa harta kerajaan yang dibawa oleh Jenderal Jubang bukanlah merupakan perak saja, seperti yang mereka temukan saat itu, melainkan harta berupa emas yang sangat banyak. Dan di saat itu pula, terlihat salah satu awak kapal menemukan sehelai kain yang dimana kain tersebut ternyata merupakan sebuah peta lokasi di mana Jenderal Jubang menyimpan emas yang Umochi jelaskan tadi. Di waktu yang sama, ternyata Bu Yungso juga sudah tiba di sana, kemudian langsung menyerang kelompok Kapten Herang sehingga terjadi tawuran di kala itu, hingga akhirnya Kapten Herang beserta yang lainnya bergegas menyelamatkan diri sesaat setelah mereka terluka akibat serangan dari pihak Bu Yungso. Namun saat itu, Umochi memilih untuk tetap tinggal dengan maksud untuk bertahan sembari memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk menyelamatkan diri. Di sini ini pula Umochi kemudian berhadapan langsung dengan Bu Yungso yang ternyata mereka saling mengenal satu sama lain, di mana diperlihatkan dikala mereka masih menjadi pasukan Goguryeo yang ternyata Bu Yungso juga merupakan seorang perwira tinggi dari kerajaan Goguryeo namun berkhianat dan menentang perintah kerajaan serta membunuh prajuritnya sendiri, di mana Bu Yungso juga membenci Umochi karena dirinya yang menggagalkan usaha Bu Yungso untuk menjadi raja di kerajaan Tamnul. Singkatnya, karena terdesak, Umochi memilih mundur dan melarikan diri dari pertarungan tersebut, sembari meninggalkan Bu Yungso beserta anak buahnya yang kala itu juga menemukan kain peta harta karun yang sempat dibaca oleh salah satu anak buah Kapten Herang sebelumnya. Selanjutnya, scene beralih ke Kapten Herang yang kala itu memperlihatkan dirinya tengah menginterogasi salah satu awak kapalnya yang bernama Maki, di mana awak tersebut yang sebelumnya sempat melihat peta yang diperlihatkan di scene awal tadi, sehingga hanya dirinya lah yang mengetahui jalan menuju lokasi harta karun itu berada. Singkatnya, Maki kemudian bersedia menunjukkan lokasi harta karun tersebut, akan tetapi dirinya mengajukan satu syarat, yaitu selama di perjalanan hingga sampai di mana emas itu ditemukan, dirinya lah yang harus menjadi kapten. Dan meskipun hal itu sempat diprotes oleh awak kapal yang lainnya, akhirnya Kapten Herang bersedia bertukar posisi, di mana kala itu Mai menjadi kaptennya sementara Kapten Herang menjadi koki di kapalnya sendiri. 해적왕 됐어. 새 해적왕 막이라 단주께선 달인을 잡고 계십니다, 단주님. 아우 단주님 제발. 곧 저녁 시간. Di tengah-tengah perjalanan, terlihat Umochi kini memberanikan diri merayu Kapten Herang, yang saat itu terlihat sang kapten juga nampak mulai menaruh simpati kepada Umochi. Di scene lain diperlihatkan Bu Yungso bersama pasukannya juga bersiap berangkat ke lokasi harta karun itu berada, dengan berbekal dari sehelai peta yang berhasil dia dapatkan, serta kapal yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap yang didapatkan dari sang jenderal yang diperlihatkan di awal scene tadi. Singkatnya, rombongan Kapten Herang kemudian berhasil sampai di Pulau Inazuma, tempat di mana Jenderal Jubang menyimpan harta karun itu. Berhubung karena Mai hanya sempat melihat jalan menuju tempat itu, namun tidak mengetahui lokasi pastinya, akhirnya mereka kemudian berpencar, di mana Umochi akan menuju ke puncak gunung seorang diri, sementara Kapten Herang beserta yang lainnya mencari harta karun itu di area pesisir pantai. Di saat Umochi ingin memulai perjalanan ke puncak gunung, terlihat Kapten Herang kemudian menyempatkan memberi bekal makanan serta semangat kepada Umochi dan berpesan kepadanya bahwa dirinya harus kembali dengan selamat. Sementara itu, terlihat awak kapal Kapten Herang yang sedari tadi menggali di sekitar lokasi tersebut namun tidak menemukan harta karun yang mereka cari, sehingga mereka semua mulai kesal terhadap Maki, yang saat itu mereka kemudian berniat menangkap Mai untuk menguburnya hidup-hidup. Namun lagi-lagi Mai berhasil selamat dari kejaran teman-temannya berkat kemunculan seekor penguin yang tengah menggigit sekeping emas yang ditemukan di pantai kala itu.
Selanjutnya, Umochi akhirnya berhasil sampai di puncak gunung yang sesaat setelahnya Bu Yungso juga tiba di tempat itu. Sehingga Umochi yang seorang diri memilih bersembunyi dan mengamati Bu Yungso bersama anak buahnya yang berusaha mendapatkan harta karun tersebut. Akan tetapi, dirinya terlihat oleh salah satu anak buah Bu Yungso yang seketika langsung memanahnya. Namun anak panah tersebut meleset dan tidak mengenainya berkat sambaran petir yang mengenai anak panah yang mengarah ke dirinya tadi. 고려 멸망의 12역적이었구만. 우무치. Di lain scene terlihat anak buah Kapten Herang yang sedang berjaga di kapal tengah diserang oleh kapal Bu Yungso dan menyebabkan kapal Kapten Herang menjadi hancur, dan hal itu membuat sang kapten seketika bergegas ke laut untuk menolong anak buahnya yang masih berada di kapal tersebut, sembari memerintahkan kepada yang lainnya untuk bergegas ke puncak gunung agar membantu Umochi yang sedari tadi menghadapi Bu Yungso beserta anak buahnya. Sedangkan Ma Yi memilih untuk melanjutkan mencari harta karun peninggalan Jenderal Jubang. Karena kapalnya telah dihancurkan, Kapten Herang akhirnya marah dan menyerang anak buah Bu Yungso dan bermaksud merebut kapal milik Bu Yungso sendiri. Sementara Umochi yang telah mendapatkan bantuan dari teman-temannya akhirnya kembali berhadapan langsung dengan Bu Yungso, yang mana kala itu terlihat Umochi bertarung 1 lawan 1 dengan Bu Yungso. Di waktu yang sama, Ma Yi ternyata berhasil menemukan seluruh emas beserta kapal milik Jenderal Jubang berkat bantuan dari Pinguin yang menuntunnya ke tempat tersebut. Sementara kembali diperlihatkan Kapten Herang akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Bu Yungso. Akan tetapi kala itu kapal milik Bu Yungso terlihat rusak parah sehingga tidak dapat lagi digunakan. Dan untungnya di saat yang tepat Ma Yi datang dengan membawa kapal milik Jenderal Jubang yang dipenuhi emas tadi, sehingga Kapten Herang beserta seluruh awak kapalnya kemudian bergegas pindah ke kapal yang dibawa oleh Ma Yi tadi. Scene kemudian beralih ke Umochi yang masih bertarung melawan Bu Yungso. Meskipun awalnya sempat terluka oleh tusukan pedang milik Bu Yungso, akhirnya dirinya berhasil mengalahkan serta mencabut pedang yang tertusuk di badannya, kemudian menebasnya. Yang saat itu Bu Yungso seketika langsung tewas akibat sabetan pedang serta sambaran petir di kala itu. Kembali ke Kapten Herang, ternyata peperangan di kapal tadi memicu terjadinya retakan kawah berapi di dasar laut, sehingga menimbulkan pusaran air serta ombak yang begitu besar. Namun dengan kepiawaian sang kapten, akhirnya mereka berhasil selamat dari gulungan ombak yang besar di waktu itu. Singkatnya, mereka semua akhirnya berhasil selamat dan kembali berlayar dengan membawa kapal beserta harta karun peninggalan Jenderal Jubang. Di mana kala itu nampak wajah bahagia antara Kapten Herang beserta Umochi, serta keduanya pun akhirnya berbagi air liur satu sama lain. Dan sesaat setelahnya, film pun berakhir.
Oke bosku, demikianlah tadi review alur cerita film The Pirates 2, The Last Royal Treasure. Dimana menurut alur sendiri, film ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun usaha yang kita lakukan, sejatinya tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan tetap nantikan review film selanjutnya di channel Alwell Entertainment. Seperti biasa, jangan lupa agar video channel ini di subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan review film selanjutnya. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu.